calon benih merupakan hal utama dalam sebuah budidaya. Oleh karena itu, pemilihan benih yang baik akan menghasilkan produksi yang baik juga. Berikut akan saya sampaikan pengalaman saya memilih benih cabai untuk produksi yang lebih tinggi. Pertama-tama kita pilih tanaman cabai yang sehat, tidak mengandung penyakit, dan tumbuh subur. Selanjutnya kita pilih buah yang bagus, besar, unggul, tentunya juga berwarna merah rata. Artinya masaknya rata dan masaknya di pohon, bukan karena masak di fermentasi atau di peram. Ada yang cacat, berlubang, patah, atau bahkan mengandung penyakit. Selanjutnya, buah yang sudah dipetik kita kumpulkan menjadi satu. Buang bagian ujung buah cabai dan kita hanya mengambil bagian tengah. Jadi yang dipotong adalah bagian ujung dan pangkal buah cabai tadi. Jemur buah cabai yang sudah kita ambil tengahnya tadi sampai buah cabainya menjadi kering. Setelah kering, kita remas-remas perlahan-lahan agar biji cabainya terlepas dari daging buah atau dari kulitnya. Pisahkan antara kulit cabai dengan bijinya. Liter. Nah, ini tanahnya tadi 2 liter. Kemudian kita campur rata dia. Kemudian kita ambil juga arang. Ya, ini arangnya. Arang sekam bakar ini campur. Nah, setelah tercampur rata, ini Bapak Ibu, ini sangat gembur sekali karena telah tercampur dengan arang. Dengan perbandingan tadi, bokasinya 1, tanah hitamnya 2, dan arangnya 1, sehingga perbandingannya 1:1. Karena kita memakai bahan di sini bokasi, bukan kompos. Mungkin kalau kompos beda lagi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kompos bisa saja 1:2 atau 1:1. Tapi ini 1:2, tapi kita tambah arangnya karena bokasi yang kita pakai agak sedikit padat, sehingga dengan kita tambahkan pakai arang sehingga sedikit lebih gembur. Ini media polybagnya yang telah diisi dengan tanah dengan campuran-campuran yang kami jelaskan tadi. Kemudian setelah itu baru kita isi di rak-rak ya, kayu yang telah kita buat kayak gini biar lebih mudah saja untuk mengangkatnya nanti. Itu juga pada saat nanam.
Ada banyak varietas unggul cabai yang beredar di pasar bisa menjadi pilihan petani. Namun dalam pemilihan varietas petani perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, ada lebih dari 150 jenis varietas cabai yang beredar di Indonesia. Seperti budidaya pada umumnya, petani bisa menerapkan segala jenis varietas untuk teknologi proliga. Kebetulan untuk tersebut itu bisa disesuaikan dengan potensi wilayahnya dan tergantung daerahnya juga kondisi lahannya seperti apa. Karena kalau kami kebetulan tanamnya di dataran tinggi, jadi varietas inilah yang cocok ditanam di sini. Setelah petani memilih varietas, tahap pertama yang dilakukan adalah menyiapkan persemaian yang sehat. Persemaian dilakukan untuk mempersiapkan tanaman yang sehat, kuat, dan seragam. Kebutuhan benih cabai setiap hektarnya yaitu 150 hingga 300 gram dengan daya tumbuh lebih dari 90%. Sebelum disemai, benih cabai merah direndam dalam larutan fungisida propamokap hidroklorida 1 ml per liter selama 1 jam. Perendaman benih ini bertujuan untuk menghilangkan hama atau penyakit serta mempercepat perkecambahan. Jika biji mengambang, berarti benih kurang baik. Oleh karenanya harus disingkirkan dan benih-benih yang tenggelam bisa langsung disemai. Faktor yang berpengaruh dalam persemaian cabai adalah kualitas media persemaian. Media persemaian berasal dari campuran tanah halus dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 atau juga bisa ditambahkan kokopit. Pada bedengan persemaian diberi naungan atau atap plastik untuk melindungi bibit yang masih muda dari virus, terpaan air hujan, dan teriknya matahari. Segala aktivitas di persemaian mulai dari penyiangan dan penyiraman dilakukan pada sore hari. Bibit yang berumur 2-3 minggu, yaitu berdaun 7 hingga 10 helai, kemudian kita potong 2 helai daun di pucuknya. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan pisau tajam atau gunting yang steril. Bibit siap dipindah tanam ke lahan setelah tumbuh cabang baru. Jadi gini, kalau cabai itu kan biasanya keluar buah itu dari setiap cabang ya. Jadi kita kan ingin lebih memperbanyak cabang. Nah, salah satunya adalah dengan pemangkasan pucuk. Jadi pemangkasan pucuk itu dia akan menghambat pertumbuhan vegetatif, tapi dia akan lebih merangsang pertumbuhan generatifnya. Kemudian yang satu tadi ya, cabangnya akan lebih banyak. Jadi dengan cabangnya lebih banyak, buahnya juga akan lebih banyak. Karena kalau dalam proliga itu kan 20 ton per hektar. Minimal itu harus satu tanaman itu menghasilkan 1 kilo tanaman per hektar. Jadi dengan pemangkasan bisa mencapai lebih dari 1 kilo per tanaman. Pengolahan lahan dimulai dengan membersihkan sisa tanaman dan sampah. Kemudian cangkul dengan kedalaman 30 hingga 40 sampai tanah gembur dan biarkan terkena sinar matahari selama 2 minggu. Secara umum, lahan di Indonesia dibedakan menjadi kawasan beriklim basah dan beriklim kering. Pada lahan kering atau tegalan, buat bedengan dengan lebar 100 hingga 120 cm dengan ketinggian 30 cm dan jarak antar bedengan 30 hingga 50 cm. Sedangkan untuk lahan sawah, pengolahan tanah dilakukan dengan cara membuat bedengan dengan lebar 1,5 meter dan antar bedengan dibuat parit sedalam 50 cm dengan lebar 50 cm. Lalu buat garitan dan lubang tanam dengan jarak 50 cm x 70 cm atau 60 cm x 40 cm dan pada tiap bedengan terdapat 2 baris zigzag tanaman. Tanah pada lahan di daerah beriklim basah bersifat masam sehingga perlu dilakukan pengapuran menggunakan dolomit. Kalau untuk dolomit itu sangat penting, apalagi kalau kondisi tanahnya udah lahan yang terus-terusan kita olah, kita tanami, itu otomatis tingkat keasaman tanahnya itu akan menurun. Nah, untuk meningkatkan pH tanah atau tingkat keasaman tanah itu agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman, yaitu kita harus menambahkan kapur dolomit. Dan untuk dosisnya sendiri itu kita harus mengukur dulu berapa pH tanah yang ada di lahan kita. Jadi untuk
ketika pH-nya kurang dari 5,5, dikatakanlah 4, itu dalam 1 hektar itu kita memerlukan 2,4 ton dolomit untuk meningkatkan 1 pH itu. Setelahnya berikan pupuk dasar yaitu pupuk organik 30 ton per hektar, NPK 500 kg per hektar, dan ZA 200 kg per hektar dengan cara ditebar lalu ditutup mulsa. Gunakan mulsa hitam perak dengan lebar 100 hingga 125 cm. Bagian berwarna perak di atas dan hitam menghadap ke tanah. Pasang mulsa menutupi bedengan, kemudian buat lubang tanam menggunakan alat pelubang mulsa berdiameter 10 cm. Jadi itu kita tutup dengan mulsa, itu kita bisa menutup gulma ya. Pertama gulma, jadi gulmanya tidak akan tumbuh kan. Kemudian yang kedua temperatur kelembaban di situ akan terjaga. Nah yang ketiga yang penting juga dengan menggunakan mulsa itu hama penyakit akan tertekan ya, karena untuk hama terutama ya biasanya kan hama itu akan membuat pupa atau kepopong dalam tanah. Dengan adanya mulsa itu kan siklus hidupnya akan terpotong. Kemudian juga kan ada mulsa itu sinar matahari akan terpancar ya, ada refleksi dari mulsa, jadi nanti si hama penyakit itu tidak akan suka ke situ. Penanaman cabai dilakukan pada sore hari untuk menghindari sengatan sinar matahari. Isi setiap lubang tanam secara selang-seling 2 dan 1 bibit cabai. Dengan begitu jumlah populasi tanaman per hektar bisa mencapai 30.000 tanaman. Pada budidaya cabai, pemeliharaan tanaman sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor penentu dalam produktivitas tanaman. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara pemasangan ajir yang terbuat dari bambu atau kayu dengan ukuran 5 x 100 hingga 120 cm. Ajir dipasang ketika tanaman berumur 1 minggu setelah tanam, dengan cara ditancapkan dekat batang tanaman untuk mencegah roboh ikat tanaman ke ajir. Seiring dengan pertumbuhan tanaman, lakukan pembuangan tunas tanaman di sela-sela daun. Lakukan pembuangan tunas beberapa kali hingga tunas tak muncul lagi. Tanaman cabai tidak tahan kering dan juga genangan. Oleh karena itu pengairan dilakukan secukupnya dengan cara lep, penyiraman manual, maupun irigasi tetes. Selain pemeliharaan dengan cara itu, pemupukan juga penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Pupuk susulan bisa menggunakan NPK 500 kg per hektar dengan cara dikocor 200 ml per tanaman. Pemupukan ini dilakukan setiap 10 hari dan di masa generatif bisa ditambahkan NPK booster 12, 22, 16.